Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi, Advan Maca. Smartwatch ini cakep ya desainnya, fiturnya juga cukup lengkap. Dan saya udah melakukan pengetesan lari menggunakan smartwatch ini, tapi ada problem yang cukup serius. Nanti teman-teman bisa ikut sharing ya di kolom komentar, terutama bagi yang udah beli dan juga nyoba lari menggunakan smartwatch ini. Apakah di sini ada problemnya memang di smartwatchnya yang kurang bagus atau aplikasi penyandingannya yang problematik? Untuk segmen tes sensor seperti biasa kita mulai dari TTFF alias lock posisi awal. Yuk. Oke, saya udah jauh dari rumah, bisa dicek ya, sudah tidak terkoneksi ke smartphone. Banyak yang ngira Advan ini katanya GPS-nya ngandelin GPS HP. Padahal enggak ya, ini beneran built-in GPS. Oke. Kemarin sih lumayan cepet ya untuk lock posisinya. Dan yang kurang dari UI runningnya ini, dia pas udah connect langsung masuk gitu. Gak ada kita yang milih buat mulai start ya. Mulai itu start. Jadi seperti itu ya, lock GPS-nya cepat dan ini beneran built-in GPS mandiri. Bukan klaim-klaim AGPS seperti di brand Avalon. Yap. Kita coba sekali lagi ya. Yap, terlalu pendek, gak bakal disimpan. Percobaan kedua. Tuh, ngelock cepet ya. Jadi lock posisi di Advan Maca ini cakep GPS-nya. Sedangkan untuk performa pace atau display pace ya di layar ketika kita olahraga, itu delay awalnya sangat-sangat lama. Percobaan saya kurang lebih 1 menit itu baru keluar tuh pace di layarnya. Dan saya coba ajak dari lambat ke cepat atau sebaliknya, itu delaynya juga kerasa banget alias lama. Saya ajak lari cepat itu tetap di angka 11, di angka 10, enggak masuk-masuk ke angka 6 atau 5 seperti yang ditampilkan di HP. Workout data di smartwatch. Kalau kita lihat dari sini ya, total waktu saya olahraga benar 30 menit dan lihat rute di aplikasi. Di smartwatch juga benar 2,9 km. Ada notifikasi pas lagi saya lari, setiap kilometernya tuh ada notifikasinya. Kemudian di sini ada catatan overall waktu, jarak, kalori, detak jantung, pace, kemudian frekuensi langkah dan juga altitude. Nice ya, ada altitude-nya. Ini yang bikin saya bingung nih kayak gini nih. Ya. Jadi apakah smartwatch-nya yang kurang bagus? Padahal benar pas olahraga ya, laporannya ada. Tapi pas masuk ke aplikasi jadi berbeda. Di aplikasi Smart Time untuk durasinya benar 30 menit, jaraknya juga benar 2,9 km, tapi GPS-nya menunjukkan berhenti di sini. Ini masih di tengah-tengah. Ini di waktu kurang lebih 7 menit. Itu kita tinggalkan dulu. Di sini ada tombol share. Tombol share-nya ya biasa aja, tapi di sini ada sharing video ya. Animasi kayak gitu. Kemudian kita juga bisa ambil file GPX dari aplikasi langsung. Nice, ini cakep ya. Gak perlu mengandalkan dari Strava. Kemudian di sini ada summary, HR diagramnya, kemudian kecepatan dan irama, kemudian ketinggian juga sama nih. Berhenti di menit ke-7. Sharing data ke Strava-nya otomatis dan di Strava juga malah lebih parah, tidak ada rute yang terpotong tersebut. Gak ada sama sekali, kosong. Ya. Tapi di sini heart rate-nya masuk, kemudian pace-nya jadi berubah otomatis ya, karena jaraknya tetap 2,9, tapi waktu bergeraknya jadi berkurang karena ngedetek ya rutenya udah gak ada perekaman, berhenti di menit ke-7. Jadi pace-nya kecil banget. Saya kapan bisa pace kayak gini? Laporan lainnya di Strava cuma ada detak jantung ya. Gak ada pace. Mungkin karena terlihat aneh. Pace juga ya. Nah karena di Strava tadi gak ada rute ya. Jadi saya gak bisa ambil file GPX dari Strava. Tapi seperti yang tadi saya bilang,
bagusnya dia bisa ambil file GPX dari aplikasinya langsung. Tapi tetap ada minus ya. Di sini untuk jenis olahraganya tidak terbaca ya, unknown sport. Kemudian di sini jadi 7 menit padahal tadi di aplikasi 10 tapi di file GPX-nya jadi 7 menit. Membingungkan sekali ya. Kemudian data heart rate-nya juga gak ikut masuk. Jarak di sini jadi bener ya, sesuai 7 menit ya, belum 1 kilo, masih di 723,8 meter. Jadi yang salah teh yang mana ini teh? Tapi kalau saya sih cenderung ke aplikasinya yang jelek ya. Kita lihat seperti biasa dari titik start. Ini agak sedikit maju ya, karena titik start yang benar dari sebelah sini, dari titik ini ya, pas tikungan. Tapi smartwatch ini membaca agak sedikit ke depan. Kemudian ini kan masih single band ya, kelihatan untuk perekaman tracknya gak begitu mulus, terutama kalau kita lihat di bagian tikungan ini ya, ini kaku banget beloknya. Kemudian di tikungan kedua ini juga sama, kelihatan kaku ya. Dan di mana titik errornya, titik error di sebelah sini, belum masuk ke banyak-banyak pepohonan gitu kan. Nggak ada di sini area terbuka, di sini langsung berhenti di sekitaran 700 meter. Jadi asumsi saya sih jeleknya di aplikasi ya, bukan di smartwatchnya. Ketika saya olahraga pun notifikasi 1 km ada, notifikasi 2 km ada, dan nggak jauh beda dengan notifikasi yang dikasih dari GPS iPhone ketika mencapai jarak-jarak tersebut. Selanjutnya untuk perbandingan heart rate, karena gak ada ya, gak masuk data heart rate-nya. Jadi saya cuma bisa bandingin side by side kayak gini aja. Kemudian untuk altitude seperti ini ya, wajar ini masih single band. Jadi kelihatan lah altitude-nya gak mulus juga. Oke, kayaknya seperti itu ya untuk tes sensor Advan Maca Watch. Kalau kalian kebetulan udah pakai juga smartwatch ini, udah dites juga buat lari, coba sharing pengalamannya seperti apa. Makasih banyak bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai, dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.